Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah semuanya masih pada sehat ya. Masih semangat belajar kan? Baiklah, kalau seperti itu pada hari ini Bu Guru akan menyampaikan beberapa materi. Tetapi sebelum kita memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar diberi kelancaran dan kemudahan selama proses pembelajaran ya. Setelah kalian selesai berdoa, Bu Guru akan menjelaskan tentang karya dekoratif ya. Kita ketahui bahwa tanaman atau tumbuhan sering dijadikan motif pada gambar dekoratif karena keindahan bentuknya. Seperti contoh pada kain batik berikut ini ya. Nah, di sini motif kain batiknya yaitu motif bunga ya. Nah, kalian masih pada ingat tidak? Apa itu gambar dekoratif? Iya, betul. Gambar dekoratif atau yang biasa kita sebut dengan ragam hias adalah gambar hiasan yang memiliki pola atau motif tertentu, ya. Nah, gambar dekoratif dapat dibuat di kertas atau benda lain seperti kayu dan kain pada batik ya. Nah, di sini Bu Guru mempunyai contoh motif gambar dekoratif yang terdapat pada kain dan contoh gambar dekoratif pada kayu ya. Nah, ini dia menggunakan motif bunga ya. Nah, ragam hias motif bunga itu menunjukkan gambar dekoratif yang terkesannya anggun ya. Nah, agar motif hias tampak lebih indah, hal yang harus diperhatikan ialah garis dan warna ya. Jadi agar tampak lebih menarik, lebih indah itu kita tambahin garis dan warna. Nah, kita masih ingat bahwa garis-garis itu ada beberapa macam. Kemarin Bu Guru sudah menjelaskan ya. Ada garis lengkung seperti ini, garis bersilangan, garis sejajar, ada yang horizontal, vertikal ya. Lalu ada garis zigzag, spiral, dan gelombang ya. Nah, motif pada gambar dekoratif juga dapat berupa tumbuhan, hewan, bentuk geometris, atau abstrak ya. Nih, seperti contoh berikut ini. Ini merupakan gambar dekoratif motif tumbuhan ya, yaitu bunga. Nah, selain itu, ini gambar dekoratif motif apa? Ya, motif hewan ya. Yang ini gambar dekoratif motif bentuk geometris ya. Dan sedangkan yang ini gambar dekoratif motif abstrak ya. Itu merupakan motif-motif yang terdapat pada gambar dekoratif. Nah, lalu bagaimana langkah-langkah membuat karya dekoratif Bu Guru? Nah, di sini Bu Guru akan menjelaskan bagaimana langkah-langkahnya ya. Yang pertama yaitu gambarkan sketsa pola ragam hiasnya terlebih dahulu. Jadi kita gambarkan sketsanya dulu ya, seperti ini ya. Nah, setelah itu kita hiasilah dengan motif hias, misalnya menggambar variasi garis lainnya, ditambah ya. Misalnya kalian mau tambah motifnya motif tumbuhan bunga, terus ditambah garis-garis lainnya. Ini garis apa? Ya, ini merupakan garis melengkung ya. Nah, setelah kalian menambahkan variasi garis, warnai gambar tersebut agar lebih indah ya. Nah, diwarnai seperti ini ya. Begitulah cara membuat karya dekoratif ya. Langkah-langkahnya seperti yang Bu Guru jelaskan. Nah, setelah Bu Guru menjelaskan, Bu Guru mempunyai tugas untuk kalian, yaitu tolong kerjakan halaman 55 buku pendalaman tematik 3B, bagian A dan B ya. Jadi kalian kerjakan yang bagian A dan bagian B pada buku pendalaman tematik 3B ya, halaman 55. Jadi tolong dikerjakan, selamat mengerjakan. Untuk materi selanjutnya, kali ini Bu Guru akan membahas tentang wawancara ya. Nah, coba kalian buka halaman 108 buku tematik kalian dan mari kita baca bersama-sama. Pada minggu yang cerah, Cika bercakap-cakap dengan keluarganya di teras rumah. Bacalah percakapannya berikut ini.
Ibu bertanya pada Cika, "Cika, bukankah kamu ada tugas untuk menanam tanaman?" Cika menjawab, "Ya Bu, tapi Cika bingung tanaman yang akan ditanam." Bapak menanggapi, "Bagaimana kalau menanam tanaman apotek hidup?" Ibu menjawab, "Ya, Ibu setuju. Tanaman apotek hidup akan sangat bermanfaat untuk kita." Nah, begitulah percakapan antara Cika dan keluarganya ya. Nah, di sini ada yang tahu tidak apa itu apotek hidup dan apa itu warung hidup? Nah, Bu Guru akan jelaskan. Apotek hidup adalah pekarangan yang ditanami tanaman obat-obatan. Contoh tanaman itu adalah jahe, kencur, kunyit, kumis kucing, daun dewa, seledri, dan lidah buaya. Jadi apotek hidup adalah pekarangan atau halaman yang ditanami tanaman obat-obatan ya. Nah, sedangkan warung hidup adalah pekarangan yang ditanami tanaman sayur, buah, atau bumbu dapur untuk kebutuhan sehari-hari. Contohnya yaitu cabai, tomat, jambu, daun salam, serai, mangga, singkong, dan ubi ya. Itu merupakan contoh dari warung hidup ya. Jadi berbeda antara apotek hidup dan warung hidup. Nah, lalu apa manfaat memiliki apotek hidup dan warung hidup? Nah, yang pertama yaitu halaman rumah menjadi asri dan terasa menyegarkan ya, karena terdapat banyak tanaman. Nah, selain itu juga dapat memenuhi kebutuhan beberapa bahan makanan sendiri. Contohnya seperti cabai dan tomat. Jadi apabila kita membutuhkan cabai dan tomat, kita tinggal mengambil cabai dan tomat itu di halaman kita ya. Yang ketiga yaitu memiliki bahan obat alami saat dibutuhkan ya. Misalnya saat kalian terjatuh, kita dapat mengobati luka memar dengan mengoleskan kencur yang telah ditumbuk ya. Nah, yang keempat yaitu dapat menjadi hobi yang bermanfaat saat waktu senggang ya. Karena dengan adanya warung hidup dan apotek hidup, manfaatnya sangat banyak ya, seperti itu. Nah, coba kalian buka halaman 94. Di sini ada teks wawancara antara Cika dan penjual tanaman. Mari kita baca bersama-sama. Cika, "Pak, saya suka pot dari botol bekas ini. Bentuknya unik. Apakah pot ini Bapak buat sendiri?" Penjual tanaman menjawab, "Iya nak, Bapak membuatnya sendiri. Kalau Bapak punya waktu luang, Bapak membuat pot dari barang bekas. Selain bermanfaat, kegiatan ini juga dapat mengurangi sampah." Cika menjawab, "Wah, saya ingin membuat pot-pot bunga itu sendiri. Bagaimana caranya, Pak?" Penjual tanaman menjawab, "Caranya mudah kok. Pertama, potong botol plastik menjadi 2 bagian. Kemudian, bagian atas diisi dengan tanah dan tanaman, sedangkan bagian bawah diisi dengan air." Cika, "Wah, sepertinya mudah membuatnya ya, Pak." Penjual tanaman menjawab, "Ya, memang mudah, tapi kamu perlu berhati-hati ketika memotong botol plastiknya. Jika perlu, mintalah bantuan orang dewasa untuk melakukannya." Cika menjawab, "Terima kasih untuk penjelasannya ya, Pak." Penjual tanaman menjawab, "Sama-sama, nak." Nah, itu merupakan percakapan antara Cika dan penjual tanaman, hasil wawancara Cika dan penjual tanaman ya. Nah, sekarang coba kalian peragakan percakapan halaman 94 buku tematik dengan keluarga kalian atau tetangga kalian atau teman kalian ya. Lakukan dengan lafal dan intonasi yang baik ya. Nah, dikumpulkan dalam bentuk video. Jadi kalian nanti memperagakan percakapan yang tadi Bu Guru bacakan ya. Nanti untuk nama Cikanya diganti dengan nama kalian ya. Selamat mengerjakan. Untuk materi hari ini sudah cukup. Bu Guru tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat mengerjakan ya. Semangat.